Ini semua lagi membaca nih pengusaha nih, termasuk pemerintah. Oke. Tapi kalau kita lihat ke depan harusnya Indonesia itu harusnya baik-baik saja lah. Dengan adanya insentif yang diberikan pemerintah kemarin PPNDTP kepada industri properti artinya apa? Artinya ada masalah kan dalam industri properti. Terus kalau gosip-gosip PPN naik 12% gimana tuh, Pak? Nah, ini dia. Satu-satunya pengembang properti yang berbasiskan pada transportasi massal. Nah, itu adalah salah satu value yang memang, tidak dimiliki oleh pengembang lain. Iya. Oke, tadi ada hal yang menarik nih, mungkin, ke Pak Ali ya. Tadi sempat Pak Ari mengatakan bahwa sebenarnya yang jadi PR untuk pengembang itu adalah 1 juta rumah di perkotaan gitu ya. Dan ada nggak Pak kendala dari pengembang nih untuk menangkap peluang ini? Karena kan kita lihat nih 1 juta rumah di perkotaan, sedangkan kita tahu 1 juta rumah di perkotaan itu pasti harganya nggak bisa, ya mungkin bisa jadi tidak terjangkau, bisa Iya, iya. jadi. Gimana nih, pengembang kemudian ya bagaimana pengembang menangkap peluang ini nih, 1 juta rumah di perkotaan menghadapi permasalahan yang tadi cukup kompleks ya, satu rumah ditinggalin 5 orang bahkan sampai ada 3 kakak dan anak-anaknya. Kemarin juga viral di sosial media ada satu rumah yang kayaknya dihuni ada 13 orang gitu-gitu. Sedangkan kita tahu kondisi di Jakarta sudah cukup padat, kemudian lokasi ya satu padat, kedua pasti akan menjadi pertimbangan juga karena harga yang akan ditawarkan atau yang lainnya itu akan meningkat gitu. Gimana nih Pak Ali? Ya itu karena urbanisasi kan semua ke Jakarta semua kan, nah itu salah juga gitu ya. Kenapa ke Jakarta juga gitu semua kan. Gitu. Tapi sebelum itu nih, ini menarik nih yang masih menjadi pertanyaan dan saya pertanyakan kepada pemerintah sebetulnya. Kalau tadi kita bicara, makan gratis, kemudian ada perumahan, sektor perumahan itu menjadi, program strategis lah ya. Tapi ini bertolak belakang dengan anggaran yang ada gitu ya. Oke Pak. Kan dulu misalkan kita lihat anggaran tuh 2024 tuh 14 triliun buat perumahan. Ya. Itu 0,9 dari APBN Ya, ya, kecil banget, nggak sampai 1%, oke Pak. 0,9% ya. Kemudian ditambah 200.000 unit APPP Pak ya, 200 Ya. ribu ya. Nah itu 2024. 2025 yang tadi dari 14 triliun hanya 5 triliun Oke. anggaran buat perumahan ya, yang even itu udah ada kementerian juga. Nih kan jadi pertanyaan Iya, nih, oke Pak. kenapa hanya 5 triliun? Meskipun APPP subsidi kuotanya dinaikin jadi 300.000, Iya, tapi itu masih sangat rendah dibandingkan 2024. iya, Jadi kalau kita bandingkan dengan kesehatan itu 5,6% dari APBN. Pendidikan 20%. Nah, ini kan perubahan apalagi di 5% mungkin 0,4, 0,5% dari APBN kan kecil banget gitu loh. iya. Nah, ini kan jadi kita bertanya nih, ini pemerintah serius nggak ya gitu kan ya? Ini kementeriannya ada tapi dengan anggaran terbatas, bukan kita mau ngemis, "Oh, kita minta anggaran dong," enggak. Tapi memang ada hal-hal yang, minimal anggarannya mesti dipenuhin dulu gitu ya. Jadi kalau kita bicara, itu masalah anggaran Iya, ya. Nah oke tadi Pak. oke, kita bicara masalah tadi, kebutuhan hunian gitu Iya, ya. Kalau kendala tuh banyak sebetulnya, ya, oke. peluang juga banyak. Nah tadi yang Oke. Pak Rikandi bilang sebetulnya di perkotaan ini kan kaum MBT itu banyak ya. Itu kalau saya bilang MBT kemudian itu kaum menengah perkotaan sebenarnya, Iya, yang dia nggak punya hunian loh. iya, Kalau dia mau punya daya beli harusnya di kaum-kaum milenial, kaum, karyawan profesional, dia bisa kok seharusnya beli rumah yang 200 juta ke bawah. Dia iya. punya daya beli, tapi tadi kan, ke bawah dia nggak mau, Ke atas juga nggak nggak mampu. Iya, nggak mau tuh beda-beda nih ya. iya Pak. Nggak mau tuh bisa jauh atau bisa desainnya Gengsi? nggak gengsi ke dia, nggak menarik lah kan, Iya, nggak gengsi buat gue deh gitu kan, nggak prestis juga gitu kan. iya betul Pak. Ke atas dia nggak mampu. Ke atas itu misalkan di Jakarta pun kalau kita bicara landed 500 juta udah nggak mungkin. Hunian vertikal yang paling mungkin 500 jutaan apa yang Iya, 600 itu yang paling mungkin ya. iya, Itu pun masih terbatas loh. iya. Kalau hitung-hitung kita daya beli, mungkin yang udah menikah ya Pak ya baru bisa joint income. Betul. Kalau enggak agak berat juga ya. Nah ini nih peran pemerintah itu secara apa ya, rencananya musti ada gitu loh. Jadi kalau kita bilang hanya, "Oh oke kita musti ada bangun ini," oke rencananya seperti apa? Karena masalah masalah hunian tuh masalahnya tanah. Tanahnya ada enggak sih gitu loh.
ya. Gubernur yang dulu juga berapa kali kan sempat menyuarakan ini kan, penyediakan hunian, tapi kan nggak sukses juga semuanya. Karena masalahnya tanah gitu loh. Tanahnya gimana? Nah, Pak Ara juga udah sebutkan, tanahnya dari hasil sitaan Kejagung gitu ya. Ya, salah Kemudian satunya, dari, Pak. kan, kemudian dari apa lagi ya, mungkin dari BUMN, Ya, Pak. dari BUMD, apa segala macam lah. Itu artinya, yang penting ada tanahnya harus siap dulu. Kalau kita Oke. bilang permintaannya banyak, banyak banget gitu, ya. Kan kalau kita bicara, di Jakarta berapa ya, 12 juta kali ya? Ya, sekitar, ya, Siang itu kan Mungkin bisa itu. 24 juta. iya, Kaum komuter semua ke sini. Kalau bayangkan kalau semua kaum komuter itu ada di Jakarta semua, mungkin ya 15 juta, 20 jutanya ada di Jakarta, artinya kan secara lebih produktif ya, nggak macet mungkin gitu. betul. Karena semua kan tadi itu kayak transportasi umum ya, Iya, kemudian mobil juga nggak terlalu banyak. Karena tadi yang Pak Win bilang, Pak, kita tuh ada penelitian, di Indonesia itu Ya. saat ini kaum komuter ya, Hmm. kita menghabiskan 20 sampai 30% biaya transportasi dari Hmm. gaji loh. iya, betul sekali, Pak. Betul, Berasa ya? berasa. Itu dari lubuk hati tadi kayaknya tuh. Jadi 20-30% habis buat ongkos Operasional, iya, operasional operasional ya. Kalau mobilitas. makanya kita kan ada ojol ya segala macam. Itu kan saya malah bilang ojol itu salah satu bukti gagalnya transportasi umum di Indonesia, Pak. Oh, Gitu gitu ya. ya, Pak, ya? Gitu ya, Pak. Di samping Iya. di samping ada share ekonomi segala macam, tapi itu kita lihat kan itu transportasi massal nggak berjalan. Nggak berjalan. Di Singapura, di Hong Kong itu hanya 3-4%, Pak. 3-5% lah, biaya transportasi dari gaji. Tuh bayangkan kita 20-30% habis buat, biaya transportasi. Makanya hunian-hunian vertikal itu Hmm. mesti diprogramkan dengan jelas gitu loh, gitu. Oke, itu tadi semuanya kayaknya mengarah ke Pak Win ya? Semua arahnya ke Pak Win. Tadi pemerintah Aduh. udah berusaha mendukung lah untuk insentif dan lain-lain, termasuk kemudian, program 1 juta rumah di perkotaan. Nah, sekarang dari developernya sendiri nih, Pak, khususnya LRT City. Mungkin ada kemudahan-kemudahan lain, Pak, yang coba ditawarkan ke, masyarakat ya, khususnya dengan keunggulan tadi yang sempat disampaikan bahwa, oh, dengan memanfaatkan transportasi umum dan lain-lain gitu. Sekarang kalau dari developernya sendiri nih, Pak, sebenarnya kemudahan-kemudahan apa saja yang mungkin sudah, yang LRT City tawarkan ke masyarakat pada umumnya? Tentunya kayaknya tadi kayak saya sempat ngobrol dengan Pak Win juga ada kebijakan-kebijakan kerjasama dengan perbankan dan kemudahan-kemudahan lainnya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mungkin supaya nih sekalian yang nonton ya barangkali berminat juga ya punya hunian di LRT City ya. Ya, monggo, Pak. Ya, tapi sebelum itu tadi saya menarik, apa dari Pak Hari juga dengan Iya, Pak Dirahada, kepastian ya, Pak, ya. Karena kalau kita di dunia properti itu adalah terkait dengan, kepastian program pemerintah ya, Pak, ya. Artinya gini, tadi saya sampaikan bahwa ternyata, banyak pembeli ini yang saat ini adalah wait and see, Pak. Kita ngalami nih, 2 bulan ini mengalami penjualan yang, cukup tertekan terhadap itu, Pak. Di Wait and mana see dan cenderung bingung gitu, Pak. cenderung bingung gitu, Pak. Karena kan kebijakan pemerintah ini masih dalam kondisi, wacana terhadap subsidi. Nah, subsidinya ini apakah, 3 juta rumahnya MBR atau kelas menengah dan sebagainya. Nah, ini yang, ternyata memberikan tekanan penjualan ke kita selama 2 bulan ini yang kondisinya cukup tertekan gitu. Dan ini ternyata saya coba nanya di, beberapa saudara kita yang kita pelan di apartemen, saudara kita ada di, landed, ternyata ngalami tekanan yang sama, Pak, saat ini. Nah, dan bahkan, ya tadi saya sampaikan bahwa beberapa konsumen bahkan cenderung mengembalikan, Pak. Nah, sudah dia, apa namanya, sudah dia bayarkan DP-nya dan sebagainya, mereka mengembalikan. Karena untuk, apa namanya, menunggu kepastian dari kebijakan pemerintah. Nah ini yang jadi problem sebetulnya di kita. Nah sehingga atas dasar itu sebetulnya kita mencari solusi jadinya, Pak. Gimana sih kita agar bisa tetap sustain terhadap kondisi, yang saat ini yang di tengah ketidakpastian regulasi dari pemerintah. Nah tadi salah satunya sampaikan Deborah, kita kerjasama nih Pak dengan beberapa bank. Jadi, apa namanya, contohnya adalah dengan, beberapa bank saya nggak bisa sebutin salah satunya sponsor nanti ya, Pak, sponsor ya? jadi sponsor jadi, di mana kita Nggak apa-apa memberikan memancing sponsor. memancing. Memancing sponsor. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang memang sedang kita
garap dengan beberapa bank untuk bisa konsumen itu bisa mengikat sekarang gitu, Pak. Karena, tentunya ini menjadi daya tarik untuk bisa, menggarap konsumen yang di tengah mereka bingung mau ngapain gitu, Pak. Nah, berikutnya adalah kita ini ada juga dengan salah salah satunya adalah dengan BTN, Pak. Kita me-launching yang namanya program, double investment gitu. Jadi, konsumen tuh bisa, beli saat ini dan dia bisa mempunyai manfaat di 2 sampai 3 tahun ke depan terkait dengan investasi yang mereka dapatkan gitu. Nah, itu adalah salah satunya yang memang coba kita garap dengan, begitu serius untuk bisa, menjerat market selama 2 bulan sih. Kurang lebih begitu deh. Oke, iya. Terus kayaknya sekarang saya juga ngelihat tren mungkin dari ya barengan aja ya, tren dari developer yang memberikan juga kemudahan, subsidi DP, subsidi biaya akad dan lain-lain. Itu, gimana? Fenomena itu harusnya bisa juga mendukung peningkatan sektor properti, Pak, atau gimana? Itu juga sebenarnya bentuk dukungan dari developer juga kan, Pak, ya? Iya. Ya, jadi memang dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi masyarakat tertekan. Jadi secara makro kita bilang, ini orang bilang, waduh housing backlog di properti masih 9,9 Iya, juta. Ini potensinya besar. 7,5 ada di perkotaan. Tapi problemnya kan daya beli, iya, iya, ya kan? Teman-teman orang marketing kan tahu kan, iya Ya, betul, Pak. betul. orangnya banyak tapi nggak punya daya beli ya. Iya. Sampai kasih diskon segala macam juga, Iya, harus memantik orang-orang nggak supaya bergerak, ini. itu Iya kan betul, Pak. problem di situ. Nah ini yang membuat tantangan buat kita. Jadi buat para pengembang kita tahulah sama sekarang ini. Itu kan segmen pasar banyak. Betul, Pak. Segmen di bawah 180 juta itu yang MBR. Ya. Segmen 180 sampai 300 juta itu MBR non subsidi. Oke, non subsidi. Kalau MBR 180 juta MBR subsidi. Iya, betul, Pak. Ada 300 sampai 500 juta. Ada 500 sampai 1,5 M, 1,5 M sampai 2 M dan 2 M ke atas. Ya. Ini studi risetnya Pak Ali kan lucu tuh yang Q2 ya kemarin. Saya paling tertarik yang Q2 Pak Ali itu. Itu yang rata-rata Jabodetabek minus Jatuh minus 23%, terutama yang di bawah 1 M tuh sampai 60%. 60%. Tapi yang di atas 2 M, harga 2 M positif. Positif, Pak, ya. Itu Iya tadi kan? Yang menarik sebenarnya ada juga orang-orang kaya yang diem. Iya, tapi kan berapa persen? Iya, betul, ya Pak. Kan? Nah, jadi sekarang ini ada satu pengembang besar, saya juga nggak sebut nama merek ya. Dia pinter. Makanya dia main skala besar selalu. Skala besar tuh 500 hektar, ya kan? Ya. Proyeknya. Tahap pertama juga dia selalu mengembangkan, di awal selalu dia mengembangkan semua segmen. Produk dia menjual semua produk dengan di semua segmen. Segmen bawah, menengah atas, ya kan semua dia pokoknya dia pot cari aman kayak gitu. Iya. Dia main gitu. Ajar. Nah, jadi itu salah satu cara untuk supaya masih bisa jualan saat Jualan, ini. iya. Bagaimana bisa mengeluarkan produk yang sesuai dengan Segmentasi. kebutuhan konsumen. Oke. Bukan hanya segmentasi harga, Oke. tapi kita juga sekarang kan Kebutuhan, betul. produknya. Tadi produk sekarang trennya sudah tren green, Keren. yang mendukung lifestyle. ya kan segala macam kayak itu semua kebutuhan konsumen, lokasinya gimana ya kan tadi kan, termasuk LRT City ya kan itu kan yang dekat dengan akses transport, karena kita tahu kan properti itu lokasi gitu ya kan. Betul, Itu Pak. udah cerdik sekali ini LRT itu kan dengan mengambil pasar itu. Itu salah satu produk. Kedua juga ya tadi itu memudahkan pembayaran Nah, iya buat betul, Pak. konsumennya, dari sisi konsumennya juga, ya Betul. kan. Nah, sekarang memudahkan dan meringankan. Semuanya sekarang kan orang ditawarin semuanya tuh semua tuh kan. Betul, Pak. Iya kan, nawarin Iya. bahkan sampai ke paket-paket yang nggak dibutuhin, ada tambah plus AC, tambah apa segala macam ya kan. Iya, Pak. Terus free BPHTB ya kan, apa segala macam. Biaya akad, iya Biaya betul. akad, ya semuanya itu. Nah itu adalah cara untuk tadi Menyerap pasar. untuk menyerap pasar, tetap masuk ke pasar,
apalagi di saat 2 bulan sekarang ini. Ya kan ini keluhan Oh ini ya. bukan keluhan pertama saya dengar. Semua banyak pengembang sekarang, "Apa yang terjadi ya sekarang ini?" Kan gitu kan. Susah bener jualan sekarang. Nah, itu yang memang harus dilakukan oleh kita ya kan untuk tetap bisa survive. Ya. Tapi memang pengembang ini kan macam-macam tadi saya bilang kan, ada Ya. pengembang berapa tiers lah gitu Iya, kan. Nah, betul Pak. ya beda-beda juga amunisinya. Oke. Makin tinggi makin besar pengembangnya makin banyak ini senjatanya yang bisa mereka keluarkan ya dalam menghadapi kondisi pasar seperti ini. Kayak Adi ini termasuk yang besar, banyak lah. Dia punya produk landed, punya produk High-res. high rise ya kan, yang tengah kota, yang di pinggir kota. Itu pikir ada yang di daerah timur, barat, selatan, pasarnya beda-beda tuh. Timur itu begitu-begitu juga pasar yang kelas 500 juta ke bawah karena banyak pabrik itu tetap juga bergerak gitu kan. Nah, barat itu pasar tadi yang itu yang Pak Ali bilang tetap positif yang di atas 2M itu ya kan barat, daerah Serpong sana. Selatan ya kan itu juga punya pasar yang beda lagi karakteristiknya. Jadi menurut saya ini kembali lagi orang marketing yang punya Iya, peran ini kan dalam betul. melakukan analisis yang menjadi jauh lebih detail. Kalau dulu kita kalau orang marketing analisisnya cukup dengan demografi aja, tapi sekarang sudah lebih detail lagi sampai ke psikografinya Ya. konsumen itu ya itu dianalisis secara detail banget. Iya, wow mantap. Ya, ini tadi kita sudah ngomongin pemerintah, kita ngomongin developer juga ya. Ya. Ini saat ada satu fenomena menarik juga Pak yang sepertinya perlu kita bahas. Jadi tadi pemerintah sudah gencar-gencaran insentif, developer tadi juga sudah kasih free DP, free biaya AK, TV, AC dan lain-lain. Nah ternyata Pak kondisi fenomena yang terjadi sekarang banyak konsumen yang susah beli rumah karena pinjol. Nah gimana nih mungkin dari Pak Ali, Itu bagaimana judo sama pinjol itu saudaraan. Iya betul. Gimana fenomena itu bagaimana Pak Ali menanggapi dan nanti boleh diceritakan sedikit Iya, nih iya, gimana solusi atas, fenomena yang terjadi ini gitu? Ya, di proyek saya juga banyak kejadian itu dia batal beli rumah gara-gara judol. Dia Oke. pinjam ke pinjol. Iya Satu orang itu bisa pinjolnya 7 akun loh, coba bayangin. iya. Ini kayak lubang tutup lubang. Oke. Ya. Itu yang fenomena ya gaya hidup tadi ya sebetulnya kan. Lifestyle ya? Lifestyle, bagaimana dia memenuhi lifestyle-nya dengan pinjol gitu. Pinjol, Itu kan pay later bahaya. juga ya Pay Pak ya? later juga. Dan itu ketika masuk ke Slik OJK kena itu langsung reject kan bank. Iya. Seperti itu. Jadi memang fenomenanya dari pembatalan juga dari semester 2 nih Pak Hargani ya. Itu sampai setiap triwulan naik terus nih pembatalan rate-nya. Iya, iya. Jadi 26%, 36%, sekarang mungkin saya ingat 39% itu di Q4, Q3 ya. Q3 Pak. Ya. Pembatalan itu tadi salah satunya yang kita diskusi dengan bank juga, salah satunya itu gara-gara pinjol. Pinjol, iya. Tapi waktu itu nggak salah minggu lalu ya, kita udah ada sempat diskusi, mungkin yang pinjol-pinjol yang pay later itu mungkin mau gimana tuh supaya nggak Gimana nih masuk Pak? nggak masuk ke Slik kolek ya kita. Pak ya? Iya. Nah itu menarik Ya. tuh Pak. Atau bisa juga mungkin dari Re ada concern juga, nanti boleh dibahas Iya, ya Pak iya, ya iya, sedikit iya. ya? Iya, karena memang tadi ya masalah itu sangat ini loh, sangat Mengganggu. mengganggu betul ekonomi ya. Di saya tuh sampai 30% Nah, terasa Pak. betul. Jadi Kita katakan 39 tuh Pak. Berasa ya? Jadi ketika kita orang sudah booking fee Pak, kita masukkan ke bank, yang terjadi adalah itu, reject. Nah. Reject itu apa? Pinjol salah satunya Pak. Iya. Dan itu ternyata kemarin saya ngobrol dengan salah satu bank juga, ya memang salah satu yang memang jadi concern mereka. Yang pay later kemudian di e-commerce tuh hati-hati juga loh. Iya, Itu sesekali aja itu langsung udah. Padahal Deborah Bang, Deborah lagi. salah satu ininya adalah berarti lancar berarti nggak ada masalah. salah satu market penggunanya Deborah ini. Oke. Iya. Tapi tadi saya sebenarnya mau mencermati ini loh. Sebetulnya gini ya, ini ada dua hal sebetulnya. Kalau kita bicara ini tuh properti jatuh penjualannya, banyak yang bilang landed kan menurun ya, melambat segala macam lah. Kesatu daya beli, betul. Kedua, kemungkinannya dia punya uang, si konsumen ini yang segmen 500 sampai 1 miliar itu mungkin punya uang segitulah ya. Artinya kapasitas buat beli segitu ada.
Tapi ketika dia datang ke satu wilayah, supply-nya kagak ada. Ya, ini terjadi Iya, loh. iya betul, Pak. Jadi pengembang ini berlomba-lomba main di 2 miliar ke atas. Kenapa main di sana? Untungnya lebih tinggi gitu loh. Ya. Ya profitnya, margin pasti lebih tinggi lah. Tapi yang menengah ini itu ikut-ikutan latah. Ini yang terjadi gitu. Pengembang juga yang menengah ini lihat, oh sana bisa jual 2 miliar ya. Mungkin Mm-mm. laku. Dia kan mikirnya gitu ya. Oke. Dia ikutnya masuk 2 miliar. Yang 1 Iya, miliarnya diabaikan, kosong. iya, oke. Jadi ketika gini deh, konsumen punya 500 juta, 700 juta, pergi ke daerah Serpong gitu ya. Itu disuruh pulang, Pak. Karena nggak ada yang 700 juta gitu loh. Ada makin lama makin ke pinggir lagi, transportasi lagi kan, waktu, biaya lagi gitu loh. Bekasi gap-nya juga tinggi. Oke, Pak. Di 500 jutaan ke bawah itu udah terbatas juga loh. Oke. Ada yang bawah-bawah banget, tapi yang tadi kan gengsi kan dia, Gengsi. 300, 500, 300 mungkin masih ada. 400, 500, 600 juga udah jarang juga. Oke. Nah, ini fenomena menarik Pak Ari. Mhm, Di mana dikatakan kelas menengah turun jauh gitu ya. mhm. Mereka turun kelas padahal tidak ada menyatakan kelas middle atas itu meningkat betul ya. Iya, Tidak. iya. Tapi problemnya adalah justru yang di sini nih kok apa bisa survive ya harga Nah, itu jadi pertanyaan. yang 2 miliar ke atas, yang atas itu Pak, itu tuh ini kita bisa jadi panjang nih. Soalnya ini kita Menarik kayaknya. Iya, iya. ini kayaknya Bisa buat podcastnya bahan bakal saya ini. panjang banget nih. Tapi kalau lebih gini Pak, biasanya ya kalau satu siklus properti itu dimulai sama orang menengah atas, properti menengah atas itu pasti karena Menengah punya atas, uang mereka oke. kan. Dia akan beli sebagai investor kah, sebagai apakah kita nggak mau tahu, pokoknya kejual. 2 miliar ke atas. Tapi lama-lama kan ada jenuhnya Pak. Oke. Yang beli itu aja. Ya. Kalau kita lihat yang tadi Pak Ray bilang yang konsumen yang saldo yang di bawah 100 juta itu 98,8% loh Pak dari jumlah tabungan yang ada. Ya. Oke. Berarti 1,2% itu orang yang kaya. Mhm. Nah itu kan ekstrim banget ya. Yang di bawah 100 juta 98,8% sisanya itu orang kaya. Nah, kalau kita bicara seperti itu akan artinya ada gap Pak, ada gap. Nah, lama-lama orang yang kaya ini dia ada jenuh. Dia beli 1, beli 2, beli 3, beli 4 dia mikir dulu nih ya, "Ah, gue beli lagi jangan ya," gitu kan. "Oke saya beli lagi deh," gitu kan. Sampai ke 5, sampai lagi ada sampai 7 nih Pak. Ada batasnya dia jenuh, bukan nggak punya uang, dia stop dulu buat investasi. Setelah itu, harusnya kan si menengah ini yang naik kan. Hmm. Tahun ini udah seperti itu Pak, tapi ketika si menengah ini naik, daya belinya belum sampai. Jadi ini Menarik. bisa dua-duanya nih Pak Hari. Yang atas melambat, yang bawah itu belum dapat daya belinya nih, belum match sama daya beli. Nah, itu yang membuat perlambatan properti mungkin agak sedikit signifikan gitu kan, kalau Ya. tidak ada kebijakan insentif yang fiskal yang ada dari pemerintah gitu. Ini bisa membahayakan sebetulnya. Ditambah lagi perilaku pinjol dari Deborah Ya, kayak gini ya tapi Pak, ya. Akhirnya tapi nggak itu bisa punya rumah kan iya, gitu Pak. tapi itu semakin lama juga semakin tersadari kan. Iya, iya, iya. Deborah nggak boleh beli rumah. Suaminya yang suruh beli. Iya. Oh iya betul itu, Ya, Pak. tapi saya juga menarik nih, tadi fenomena pinjol, terus tadi sempat yang Pak Ali sampaikan juga, ternyata developer tuh juga nggak habis akal. Saya ngelihat beberapa pengembang juga bikin cicilan ke developer sampai berapa puluh tahun gitu, itu juga salah satu solusi ya Pak ya. Oke, iya mungkin sekarang saya mau nanya nih sama Pak Win ya sekarang ya. Tadi fenomena yang tadi terjadi baik dari yang konsumen, kemudian pemerintah gitu, pengembang gitu, dari developer, di komuter properti dengan brand LRT City khususnya, eee, apa strategi atau apa yang bisa LRT City tawarkan hingga sampai saat ini bertahan dengan penjualan yang harusnya masih moncer ya Pak sampai saat ini? Alhamdulillah Apa masih. mungkin bisa dijelaskan apa unique selling point-nya dan kemudian apa yang membuat LRT City sampai sekarang bisa strategi apa yang bisa ditawarkan ke konsumen untuk tetap menjadi hunian berkonsep TOD pertama gitu. Ya sebetulnya memang kalau kita kan nggak bisa lepas dari value kita Pak, yaitu adalah, kita berada di titik transportasi massal. Ya. Artinya adalah, value yang kita tawarkan adalah, gimana orang itu bisa mudah beraktivitas di tengah kota yang saat ini bising gitu kan. Nah, jadi, eee, gimana kita bisa melihat bahwa antara need-nya tadi sampai Pak Ari, need-nya konsumen dengan
solusi yang kita berikan gitu. Ya, betul. Kalau kita bicara developer kan salah satunya itu ya Pak ya, di mana kita bisa mempertemukan antara masalah, need, dan kita menjadikan sebuah solusi. Nah, itulah salah satu kenapa sebetulnya kita LRT City ini alhamdulillah sampai dengan sekarang penjualan masih stabil Pak sebetulnya. Di tengah kondisi huru-hara ekonomi dan beberapa developer yang menyatakan apalagi yang bermain pada segmen apartemen yang Iya. menyatakan penurunan. Nah, kita alhamdulillah sampai dengan saat ini masih kondisi stabil. Nah, jadi salah satunya tadi kita mempunyai semua pengembangan kita adalah berada di simpul transportasi massal. Salah satunya adalah LRT Dep. Nah, Ya. itu menjadi kekuatan kita. Ya. Kedua, kita selalu coba mendevelop konsep kita adalah kawasan, Pak. Jadi hampir semua kawasan kita ini adalah konsepnya adalah kawasan yang memang kita bangun dengan value-value yang berbeda-beda kawasannya gitu, Pak. Ketiga, gimana kita bisa menjadi solusi tadi Ya, betul Pak. terhadap semua kebutuhan yang konsumen yang memang sebetulnya solusi ini timbul dari masalah perkotaan sebetulnya, Pak. Salah satunya adalah kita berbicara transportasi yang macet dan Kemacetan. sebagainya. Nah, itu Iya, menjadi iya. ini. Nah, itulah kenapa sebetulnya kita jadi hadir. Nah, itu yang menjadikan kita saat ini masih survive, masih kuat, dan tentunya terakhir kita memberikan banyak kemudahan kepada konsumen untuk bisa bertransaksi di tempat kita. Tadi salah satunya kita memang masih ada free DP Pak kita. Kita bermain dengan free DP, kita saat ini juga ada BPHTB yang memang kita coba mainkan untuk bisa menyasar konsumen-konsumen dengan segmen tertentu. Oke, mungkin di-spill Pak, start from harga berapa sekarang gitu? Kalau tadi ngomongin ada Heeh. yang murah banget, mahal banget. Kalau LRT City start from berapa Pak? Nah, ini tadi disampaikan Pak Ari, kita ini juga punya beberapa segmen. Oke, Jadi kalau ini nggak kita apa-apa ya pengen Pak, spill Iya, spill sedikit ya Pak ya. Jadi kalau kita pengen survive, memang kita harus punya banyak segmen ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kita ini punya ada segmen yang harganya di 300 pun start from 300 kita punya Pak. Itu LRT City. LRT City, tapi Tsunami ya memang itu ya? iya, kita yang memang di daerah seperti di selatan kita nyebutnya di Cisauk Point Cisauk dengan Point. Owasepa. Nah, itu adalah transportasinya Cisauk Point kita simpul transportasinya dengan KAI, Pak. Nah, Owasepa kita simpul transportasinya dengan Damri. Nah, itu kita jual dengan harga yang ya saya bilang terjangkau, di sekitar platform 300. Nah, tapi kita punya yang kelas buat middle. Salah satunya adalah apartemen yang berada di transportasi LRT. LRT. Nah, itu start from-nya sekitar 500. Tapi kita juga punya yang high end, Pak. Yaitu di Tebet. Tebet itu kita sekarang sudah di atas kita baru keluar tower baru, Tower Lotus namanya, itu di angka start from 1 miliar ke atas. Di mana itu salah satu apartemen yang saat ini sold out, habis. Salah satunya di Tebet. Walaupun tadi dibilang Pak, harganya di middle di middle up ternyata cukup laris terserap oleh market. Oke, jadi terjawab lah hunian dengan konsep TOD yang mendukung gaya hidup ya Pak ya, lifestyle tadi lah ya Pak ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi Pak Win? Dah sebentar. Oke. Nggak kerasa kita udah 1 jam Pak, kita berbincang-bincang mulai dari ngomongin pemerintah, ngomongin developer, ngomongin konsumennya, ngomongin LRT City juga. Mungkin satu statement masing-masing terakhir, apa harapan dari Bapak-bapak sekalian terhadap karena temanya ini adalah properti di era kepemimpinan baru. Jadi harapannya satu statement aja, harapan untuk harapan untuk kepemimpinan baru khususnya untuk sektor properti. Mungkin dimulai dari Pak Ali. Harapan sih banyak loh. Iya, harapan banyak ya Pak ya. Jadi nggak bisa. Banyak. Oke. Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara pemerintahan baru itu kan harapan baru ya. Kita Iya. mau seperti apa ke depan. Sebetulnya tanda-tandanya itu udah ada sih. Tadi Pak Hari juga sampaikan juga ada kementerian ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian ada beberapa rencana ke depan yang insentif dan kebijakannya menurut saya ini luar biasa gitu Iya. ya. Tapi kembali lagi, ini jangan hanya wacana aja Oke, gitu kan. jangan wacana Jangan itu ya. wacana saja gitu kan. Jadi ini mesti ada action, dan actionnya itu jangan, saya ngeliat tuh dulu kebijakan itu hanya dadakan-dadakan gitu loh. Tambal sulam tiba-tiba das gitu ya. Tapi nggak ada sustainability, nggak ada gitu. Oke. Nggak ada kesinambungan. Setelah itu mau apa? Nah, jadi memang harapannya pemerintahan ini dengan adanya fokus ke perumahan yang lebih jelas, lebih fokus, itu semestinya itu akan memberikan peluang yang luar biasa di tengah sebenarnya ketidakpastian juga saat ini Pak di pasar properti. Ya semoga
selamat berjuang ya, khususnya Pak Ara ya. Pak Ara ini gebrakannya cukup bagus dan kita Ya. tunggu hasilnya dan program selanjutnya yang lebih bagus gitu. Oke, mantap. Selanjutnya dari Pak Hari, boleh Pak? Ya, jadi Ini mewakili Wakil Ketua REI ya Pak ya, 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 mewakili ya, teman-teman dari REI, ya. boleh. Jadi kita semua berharap sekali dengan program 3 juta rumah, khususnya yang 1 juta di perkotaan ini. Ya. Ya, itu akan memberikan begitu banyak peluang yang jauh lebih besar tentunya ya daripada yang lalu-lalu. Betul Pak. Dari biasanya cuman tadi saya bilang kita kenal dulu program 1 juta rumah. Ya. Sekarang program 3 juta rumah udah 3 kali lipat. Iya. Kalau kontribusi pengembang kira-kira 1 juta. kemarin itu 300-400 ribu, sekarang Oke. 1 juta, Ya. 3 kali lipat juga, ya kan? Nah, jadi kita berharap peluang ini benar-benar bisa terwujud. Oke. Tapi kita tahu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Yap. Tadi dari aspek makro daya beli yang melemah, ya kan? Ya. Bagaimana mengatasinya itu kan bukan urusan kita ya. Betul. Juga banyak hal-hal yang terkait dengan industri properti langsung. Soal bagaimana menyediakan lahannya Ya. untuk 1 juta ini kan. Betul. Bagaimana untuk mengatur tata ruangnya, merubah tata ruang yang dari landed jadi vertikal itu Iya. kan perlu waktu, Iya. perlu pihak lain yang terlibat, bukan hanya Kementerian PKP, Kementerian Perumahan Ya, Kawasan betul Pemukiman, Pak. tapi juga itu kan urusan Kementerian ATR BPN, Betul. urusan Mendagri macam-macam ya kan. Nah, juga untuk perizinan ini urusannya Pemda, urusan pusat, urusan ATR. Ya. Pemda itu atasannya juga Mendagri, ya Betul. kan. Belum pembiayaan tadi, pembiayaannya dari mana, ya kan? Perlu banyak alternatif pembiayaan untuk mewujudkan program 1 juta rumah ini. Ya. Jadi belum infrastruktur yang harus dibangun juga. Karena kita untuk pengembangan satu kawasan perlu infrastruktur makro yang mensupport kawasan tersebut, Ya, betul ya Pak. kan? Perlu anggaran lagi di sini. Ya. Nah, ini saya melihat akan ada kebutuhan untuk kerjasama lintas sektor antara beberapa Kolaborasi. kementerian. Ya, betul Pak. Kolaborasinya itu dari paling enggak Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman, Kementerian PUPR, Kementerian ATR BPN, Kemendagri, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup juga, ya. Oke. Nah, ini perlu banyak koordinasi yang luar biasa. Di samping juga tentunya dengan kami, dengan asosiasi, Betul Pak. pemerintah semakin seringlah mengundang kami untuk karena kami Diskusi, ya betul kami Pak. sebagai pelaku nih. Kami sebagai pelaku. Pemerintah tadi ya, kita juga bicara tadi. Pemerintah itu regulator. Betul. Tapi kami adalah pelaku yang Eksekutor. menghadapi masyarakat di lapangan. Ya, mohon didengar apa yang menjadi aspirasi kami, permasalahan yang kami hadapi itu kita duduk sama-sama untuk mencari solusi bersama. Oke, mantap sekali. Terakhir dari Pak Win, mungkin harapan untuk pemerintah khususnya dari sisi developer ya Pak, Ya. terkait gimana peningkatan sektor properti. Kalau kita pastinya satu, kepastian regulasi dari pemerintah gitu. Siap, semuanya Artinya, kepastian. iya, Oke Pak. artinya sehingga dengan adanya kepastian itu kita ini bisa memetakan dengan pasti gitu, Pak. Oke. Apakah program 3 juta rumah ini untuk kelas di middle mana yang akan diberikan kepada masyarakat. Sehingga kita bisa bermain dengan strategi-strategi tertentu untuk bisa menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah. Itu pertama. Siap Pak. Kedua adalah berharap bunga bank bisa ditekan. gitu, Pak, ya. Oke. Kalau developer itu kan harapannya itu Pak. Artinya Betul. gimana pemerintah bisa berperan penting untuk bisa menekan bunga bank dan memberikan banyak kemudahan. Kalau kemarin kita dengar bisa sampai 20-30 tahun, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi kan gitu Iya Pak ya. betul Pak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah, yang ketiga adalah permasalahan yang saat ini menjadi krusial, yaitu adalah dengan banyaknya pinjol-pinjol Pak. Harapannya adalah pemerintah bisa dengan regulasinya bisa memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang saat ini memang cukup banyak menekan masyarakat, terutama ketika kita berbicara tentang kemampuan dan selik di ini. Nah, ya harapannya itu bisa menjadi perhatian pemerintah. Nah, semoga dengan 3 itu bisnis developer bisa tumbuh dan berkembang.
gitu. Oke, mantap sekali ya. Dan Jadi harapan konsumen, Pak, jangan terlalu tinggi juga naik-naiknya yang Nah, larinya begitu kali. Iya iya. Oke, tadi berarti ada realisasi program pemerintah jangan hanya jadi wacana, kemudian kalau bisa duduk bareng dengan asosiasi supaya tahu juga ya apa yang dilakukan eksekutor di lapangan. Terus tadi kalau harapan Pak Win pasti ya harus ada kepastian Kepastian gitu. dan juga suku bunga kalau bisa ditekan ya. Kalau Nah. Pak Ali terakhir tadi gimana harganya dimurahin gitu ya Pak? ya, jangan naik terlalu tinggi dulu lah ya. Oke, semoga harapan-harapan pagi hari ini boleh terrealisasi, sektor properti bisa semakin meningkat. Untuk itu saya Deborah undur diri dulu bersama narasumber terbaik. Kita boleh kasih tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk waktunya Pak Ali, Bapak Hari dan Pak Win. Terima Oke. kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Maju terus properti Indonesia. Bye bye. Dadah dadah dulu. Yo.